Oke. Heeh. Jadi menurut Bang Yadi, apakah agama itu rasional atau orang coba merasionalkannya? Eh, ini pertanyaan yang bagus ya, karena eh, ini pertanyaan kamu mirip sama kayak pertanyaan teman aku ya, yang ketika dia datengin workshopnya Rocky Gerung, Ya, dia tuh bilang, dia kan menjelaskan bahwa Islam tuh, kalau nggak salah dia rasional. ngomongin tentang feminisme Islam ya. Ah, Tapi teman aku pertanyaan bagus. Sebetulnya apakah Islam tuh feminis? Apakah Islam tuh mendukung feminis? Atau memang kitanya yang berusaha membuat Islam mendukung feminis gitu loh. ya, Aku jadi ingat pertanyaan itu. Pertanyaan kamu tuh barusan apakah agama itu rasional atau memang kita yang merasionalkannya gitu kan? ya, Karena memang karena memang gini loh, banyak banget kisah-kisah atau ayat-ayat yang ditafsir secara metaforikal, Mm, secara metafor, setelah kita tahu bahwa itu nggak benar gitu. ya betul. Maksudnya gini loh, eh, kalau misalkan kita baca kitab suci, kita bakal menemukan bahwa manusia itu dari tanah gitu kan, Mm, atau manusia itu dari debu gitu. Tapi kita tahu nih, ilmu pengetahuan udah maju gitu, bahwa manusia itu adalah makhluk berevolusi gitu kan, ya, berasal dari makhluk sebelumnya gitu kan. mm, Maka kita si ayat yang ini nih, si ayat yang bahwa manusia berasal dari tanah, itu kita ditafsirkan secara berbeda gitu loh. Oh, manusia dari tanah tuh harus kita terjemahkan secara metafor gitu. Jangan kita terjemahkan secara secara literal gitu. harfiah ya. Tanah itu apa? Iya, iya. Tanah di sini apa, manusia itu apa, ini asbabun nuzulnya kayak gimana gitu kan. Mm, Eh kayak misalkan kisah yang kamu barusan sebutin, bagaimana mungkin pinguin yang dari jauh dari sana tuh mampu untuk datang ke kapalnya Nabi Nuh gitu. Orang beragama tuh bakal bilang bahwa, oh kita punya penafsiran lain kok mengenai kisah ini. ya, Kisah ini tuh bukan historical gitu. Kisah ini tuh nggak boleh kita terjemahkan secara literal, harus harus kita terjemahkan secara simbolis lah. Karena kayak gitu ya. Jadi apapun yang kelihatannya tidak make sense, yang kelihatannya tidak, yang kelihatannya bertentangan dengan sains lah, atau bertentangan dengan logika kita, itu bakal diterjemahkan secara simbolis ya. Sedangkan yang sedangkan yang kelihatannya baik-baik aja, nggak ada masalah, atau mungkin sesuai dengan sains, akan diterjemahkan, oh ini literal nih, ini harus kita terjemahkan ya apa adanya betul. gitu loh. Kayak yang Big Bang itu kan, Mm. eh debatnya si Richard Dawkins dan John Lennox itu, dia menerjemahkan Genesis itu secara literal loh, secara tanpa simbolis gitu, secara literal gitu. Jadi kelihatan banget kayak pilih-pilihnya gitu ya. Ya, Ah, jadi apakah agama itu rasional? Maaf banget ya, aku pikir enggak. Karena memang ranahnya agama tuh bukan di sana gitu loh. Karena memang ranahnya agama tuh adalah di keyakinan gitu. Jadi mau mm, rasional atau enggak, mau sesuai sana atau enggak, ya yang penting yakini aja. Buat aku itu sih kalau agama di sana. Eh, ya. Kalau Bro Yadi ngobrol sama saya mungkin 15 tahun yang lalu, ketika saya masih sangat alim, saya akan menjawab bahwa semua hal dalam agama itu sebenarnya rasional. Adapun hal-hal yang kelihatan bertentangan itu adalah hal goib ya atau metafisik. Nah, jadi pada ya, saat ada cerita seperti itu, kita diwajibkan meyakininya karena orang beriman itu adalah orang yang percaya dengan hal goib. Kalau ya, kita nggak percaya ya nggak beriman kan. Ya, jadi bisa saja semua hal-hal yang absurd, semua hal yang di luar nalar itu orang beragama menganggapnya sebagai mukjizat, hal goib atau hal metafisik yang dimana akal kita itu nggak bisa menjangkau karena katanya akal ya. kita terbatas ya. Iya, Oke. Gimana Bang kalau ada orang itu yang banget bilang ya. kayak gitu? Eh, aku suka aneh ya sama orang yang bilang bahwa akal kita tuh terbatas gitu loh. Ya, Mereka suka bilang bahwa akal kita terbatas. Tetapi di kesempatan lain mereka bilang bahwa agama itu adalah tentang akal gitu loh. ya, Itu betul betul. selalu selalu mengunggulkan orang yang berakal gitu. Kita harus memakai akal kita gitu. Akal adalah anugerah dari Tuhan gitu. Tapi mereka itu kontradiktif ya dengan bilang bahwa akal kita terbatas lagi. Maunya gimana sih? Apakah Ya, kita harus pakai betul. akal atau gimana? Oke, Eh, oke, oke. Ya, betul sekali. Bagaimana dengan misalnya ajaran-ajaran agama yang sifatnya sosial ya?
seperti misalnya membantu fakir miskin atau sifatnya ritual berdoa bersama. Apakah Bro Yadi menganggap bahwa ritual-ritual ini masih relevan dilakukan oleh masyarakat modern atau ritual-ritual tersebut sebenarnya sudah tidak perlu lagi? Ya. Eh, ini nyambung sama yang tadi ya, Ya. bahwa kita selain cherry picking, selain Hmm. memilah-milah apa yang kelihatannya rasional atau enggak, kita juga memilah-milah mana yang masih relevan dan mana Ya, yang udah enggak betul. gitu loh. Kayak misalkan, oke lah, perbudakan gitu ya, Ya, atau poligami lah. Kalau maaf banget kalau di Islam tuh ada ayat yang masih membolehkan perbudakan dan poligami gitu ya. Kenapa? Ya karena di zaman pada Nabi Muhammad SAW tuh masih boleh gitu loh, masih normal gitu perbudakan tuh. Meskipun Nabi Muhammad tuh mengajukan untuk, meskipun dia orangnya sangat progresif ya. Tapi pada zaman Nabi Muhammad tuh perbudakan masih normal gitu. Makanya Al-Quran turun dengan memperbolehkan ayat perbudakan gitu. Tapi zaman sekarang kita tuh udah nggak boleh kan. Zaman ya, sekarang perbudakan tuh udah tidak normal. Makanya kita bermain-main dengan cara kita menafsirkan Al-Quran gitu loh. Kayak, oke ini ayat poligami kita harus tafsirkan secara berbeda. Oh ini ayat perbudakan kita harus tafsirkan secara berbeda gitu kan. Sedangkan ayat-ayat yang lain yang masih sesuai dengan moralitas zaman sekarang, oh nggak apa-apa ini harus, ya udah ini terima aja secara literal gitu. Nggak perlu terjemahkan aneh-aneh gitu kan. Apakah agama itu masih relevan, misalnya membantu orang lain atau menyuruh kita membantu orang lain dan sebagainya. Kalau pertanyaannya masih relevan, tentu aja masih. Tetapi apakah kita butuh agama untuk melakukan ya, itu? Aku pikir enggak ya. enggak. Aku Oke. pikir enggak. Kita nggak butuh apa? Kita nggak butuh satu buku. Kita kan nggak kayak kita buka kitab nih. Lalu kita buka kitab itu lalu kita baca jangan membunuh. Lalu kita kayak, oh ternyata membunuh tuh nggak boleh ya. Aku baru tahu ternyata membunuh tuh nggak boleh. Kita nggak kayak gitu kan. Kita udah tahu kalau membunuh tuh nggak boleh. Kita udah tahu kalau ini tuh baik. Kita nggak udah tahu bahwa ini tuh nggak baik gitu loh. Jadi aku pikir nggak tahu ya. Tapi aku merasa bahwa aku nggak butuh pedoman untuk tahu mana yang baik, mana yang enggak gitu loh. Cuman sayangnya ya beberapa orang kayaknya kesusahan untuk mengetahui itu ya. Makanya mereka Ya, butuh betul. petunjuk gitu loh untuk memahami mana yang baik dan enggak gitu. Ya, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa agama itu memberikan semacam kontrol sosial, di mana jika hukuman yang dilakukan atau diterapkan oleh negara tidak berlaku, itu agama bisa turun. Misalnya ada orang yang mencuri, ada orang yang mau mencuri ya misalnya, tapi dia lolos, dia tidak terbukti mencuri karena mungkin tidak ada CCTV atau lain sebagainya. Namun ada orang beragama bilang meskipun kamu lolos, tapi di akhirat nanti kamu akan Iya. dapat hukuman. Jadi istilahnya ini adalah kontrol sosial berlapis. Jadi jika negara Iya. gagal mengkontrol manusia, ya agama datang bahwa memang di dunia ini kita bisa lolos, tapi tunggu saja di akhirat. Kamu nanti bakalan kena hukum gitu, bakalan dibakar selamanya. Jadi orang takut, bakal berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Karena itu tadi, mereka merasa bahwa ada hukuman lain selain hukuman negara atau hukuman dunia ya. Oke. Tapi Iya. saya sangat setuju bahwa sebenarnya nggak butuh agama untuk berbuat baik. Siapapun bisa berbuat baik. Karena pada dasarnya kita baik atau buruk itu bukan berdasarkan apa yang kita yakini ya. Tapi dari perasaan Hmm. kita sendiri atau dari karakter kita. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan ini sangat menarik buat saya dan saya ingin sharing karena sejujurnya saya tidak menemukan banyak teman seperti Bro Yadi ini. Jadi Hmm. saya ingin bertanya bahwa apakah mungkin orang yang dalam tanda kutip sudah tidak percaya lagi dengan agama atau sudah jadi ateis gitu, apakah mungkin suatu saat nanti dia bakalan kembali beriman atau kembali taat dalam menjalankan agamanya? Ya. Aku lagi baca buku. Eh, Kamu mungkin pernah baca buku ini, Hmm, belum. God dari Francis Collins. Ah, Jadi eh, Francis Collins ini dia dulu ateis dan dia selama belasan tahun udah menjadi ateis. Tapi tiba-tiba dia menjadi
religius kembali gitu ya. Dan dia lahir bukan dari keluarga yang religius gitu. Dia lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, tetapi dia menjalani kehidupan sebagai ateis selama belasan tahun. Lalu pada akhirnya dia kembali menjadi orang yang sangat religius gitu kan. Jadi aku pikir mungkin aja kalau misalkan orang yang udah menjadi ateis atau agnostik, tiba-tiba dia bukan nggak tiba-tiba juga sih, Iya, dia belajar terus, lalu dia menjadi umat beragama lagi gitu loh. Kayak filsuf juga ada kalau nggak salah, tapi aku takut lupa. Kalau salah mau dikoreksi. Kalau nggak salah namanya Anthony Flew gitu. Kayak gitulah. eh aku pikir ya bisa aja. Kemungkinannya juga ada kalau misalkan selama kita nggak menutup diri ya untuk iya, pada hidayah gitu. Kalau misalkan kita selalu terbuka, apalagi pada hidayah Tuhan gitu kan, ya kita iya, bakal balik lagi kan pada eh, agama. iya. Terus Cuman menurut, bagaimana caranya? ah, Cuman bagaimana caranya? Aku pikir kalau misalkan seorang saintis, aku pikir betul-betul butuh bukti gitu ya, betul. Gitulah. ya, bicara tentang bukti, bukti apa kira-kira yang bisa membuat Bro Yadi ini kembali mempercayai Tuhan atau kembali beragama? Aku btw aku percaya sama Tuhan ya. Oh, oke, oke. Cuman kalau aku eh, yang aku ini ya, kalau misalkan aku ditanya apakah bukti yang betul-betul memuaskan Hmm, supaya kita bisa percaya sama suatu agama tertentu lah, katakan kayak gitu ya. ya, Misalkan agama Ek lah. Aku pikir ini yang harus kita teliti. Dalam kitab sucinya itu, apakah ada tanda-tanda bahwa dia betul-betul menerima wahyu Tuhan atau enggak gitu loh. Atau dia hanya sebatas manusia pada zaman itu gitu. Contoh kita ambil sebuah kitab suci gitu. Kitab suci yang dibuat pada tahun 600 Masehi misalkan atau sebelum Masehi gitu ya. Kita bakal lihat bagaimana gambaran mereka memahami alam semesta gitu. Akan kita temukan bahwa di sana ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa yang mengisyaratkan bahwa matahari itu mengelilingi bumi gitu kan. hmm, Itu adalah tanda bahwa mereka terbatas gitu. Mereka keliru memahami semesta gitu kan. Ya wajar saja toh pemahaman kita mengenai bumi mengenai matahari itu kan datang setelah ada Copernicus, Galileo, Kepler dan macam-macam gitu. Tetapi sebelum itu kita masih memakai modelnya Ptolemus kan bahwa matahari mengelilingi bumi gitu. Dan nabi-nabi yang katanya menerima wahyu dari Tuhan, kok mereka masih salah memahami ya, cara kerja alam gitu. Kok mereka masih menyebut bahwa matahari itu mengelilingi bumi gitu. Jadi dari itu aja udah salah gitu kan. Nah, kalau misalkan ada sebuah kitab suci yang bilang bahwa bumi mengelilingi matahari gitu, atau at least benar lah mengenai semesta, nggak salah gitu. Aku pikir itu bukti yang cukup memuaskan lah. Atau katakanlah dalam kitab suci itu ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara menyatukan mekanika kuantum dengan relativitas umum gitu kan. Aku ya, pikir itu akan menjadi bukti betul, yang sangat betul. memuaskan gitu. Oh, ternyata ini beneran nih, ini beyond zaman mereka gitu loh. Jadi buktinya emang agak sedikit rumit untuk dipahami ya. Maaf kalau Ya, oke, oke. aku menjelaskan. Makanya Oke, bro. Jadi mungkin pertanyaan terakhir untuk Bro Yadi, apakah kita bisa bahagia dengan menjalani hidup tanpa diatur oleh agama tertentu? bisa. Bisa ya? Aku ngomong misalnya kayak agak pesimis gitu ya, tapi bisa. Ya. Emang bisa ya. Tetapi kemungkinannya nggak sebesar yang beragama gitu ya. Eh, Karena nggak tahu ya, karena aku masih memahami bahwa kebahagiaan dunia tuh bisa kita dapat jika kita mempunyai tujuan yang jelas gitu, tujuan yang absolut gitu kan. Mempunyai alasan kenapa sih kita harus hidup gitu. Sedangkan orang yang ateis tuh atau agnostik, kita kayak ya kita juga punya tujuan lah kayak eksistensialis kayak gitu. Kita bikin makna kita masing-masing, kita bikin tujuan kita masing-masing gitu.
Tapi dalam hati kita kita tahu bahwa dunia tuh nggak ada tujuannya gitu. Bahwa Ya, semesta tuh kosong. betul. Eh, karena aku memandang bahwa kebahagiaan tuh berasal dari makna atau tujuan, maka itu alasannya kenapa tadi aku agak pesimis ya ketika bilang bisa gitu. Tapi aku bakal tetap bilang aku bisa bahagia. Kita bisa bahagia tanpa keberadaan Dewa Zeus atau Odin misalnya yang membimbing. Karena memang eh ya balik lagi aja sih. Itu tergantung filosofinya masing-masing ya. Ya, Kalau aku suka baca-baca si Albert Camus dengan absurdismenya dan itu bikin aku oke kita nikmati aja gitu loh. Aku tahu bahwa dunia ini nggak ada apa, nggak ada tujuannya, nggak ada maknanya, nggak ada makna yang absolut. Tapi ya nggak apa-apa. ya nggak Justru apa-apa. itu malah membuat kita, ya justru itu masih membuat kita lebih hidup gitu loh. Lebih memaksimalkan ya. Kalau kalau kamu Oke. ada di jangan mana nih? Kamu ada di golongan mana nih? Apa kamu nihilis nihilis atau gimana? Ya, Kalau nihilis. Saya rasa em, hidup ini memang nggak bermakna ya, dan jika kita mau mencari makna, saya rasa itu tergantung individu masing-masing. Semua orang berhak menentukan makna hidupnya. Dan jika kita berbicara tentang kebahagiaan, ya kebahagiaan itu bersifat individu. Jadi kita nggak ya, bisa ngejudge bahwa sekelompok manusia itu nggak bahagia karena menganut agama ini. Sekelompok manusia ya, nggak bahagia karena mereka nggak percaya Tuhan. Ya, kita nggak bisa karena kebahagiaan itu sebenarnya tergantung pribadi dan individu masing-masing ya. Khususnya berdasarkan psikologi manusia itu sendiri. Karena banyak juga orang ya. yang beragama, lantas mereka depresi, dan banyak juga orang yang tidak beragama, justru mentalnya itu lebih sehat. Oke, jadi itu Nah, tergantung individu, saya rasa.